Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Kali ini saya akan bermonolog lagi. Judul monolog saya yang saya rekam pagi ini dalam suasana mendung adalah judulnya tentang lukisan hidup Bung Karno. Bagaimana teman-teman ketahui, Bung Karno adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama. Nah, monolog ini atas usul seorang penonton channel saya yang namanya Klub 20%. Saya ulangi lagi, namanya Klub 20%. Aneh ya namanya ya, Klub 20% ya. Nah, sehingga saya tidak tahu apakah beliau ini seorang pria atau seorang wanita. Nah, usulnya yaitu tadi, saya disuruh bermonolog tentang lukisan hidup Bung Karno. Memang beberapa bulan yang lalu saya pernah mendengar tentang lukisan hidup Bung Karno ini. Cuman saya tidak membayangkan bahwa yang dimaksud lukisan hidup di sini adalah hidup dalam pengertian sesungguhnya, dalam pengertian fisikal. Nah, padahal dalam tangkapan saya, lukisan hidup Bung Karno ini adalah lukisan yang saking bagusnya, saking saking indahnya, sehingga dikesankan oleh banyak orang sebagai lukisan yang hidup. Nah, setelah saya browsing di Google, saya menemukan yang dimaksud dengan lukisan hidup Bung Karno itu. Lukisan ini ukurannya 175 kali 150 cm. Dalam posisi berdiri 175 cm, kemudian garis horizontalnya 150 cm. Lukisan ini karya I.B. Said. Nah, dibuat pada tahun 2001, kemudian dipamerkan di Hotel Crown Jakarta. Namun karena lukisan ini saking bagusnya oleh Pak Saiful Djarot wali kota Blitar waktu itu, kemudian dipindahkan ke Perpustakaan Nasional Bung Karno yang ada di Blitar, di komplek makam Bung Karno di Blitar. Nah, kemudian ini menjadi buah bibir masyarakat karena saking bagusnya lukisan ini. Memang I.B. Said ini adalah seorang pelukis khusus lukisan-lukisan tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh dunia. Jadi kalau ada tamu-tamu agung yang datang ke Jakarta, itu biasanya yang masang lukisan untuk menyambut tamu di bandara atau di tempat-tempat strategis di Jakarta itu dipasang lukisan-lukisan tokoh itu. Nah, itu karyanya I.B. Said. Seorang pelukis sosok, pelukis tokoh yang hebat lah. Nah, sebagaimana saya ceritakan tadi, saya pikir lukisan hidup ini lukisan yang indah, yang bagus. Ya memang lukisan yang bagus ya. Ternyata lukisan ini hidup di dada sebelah kiri, di bagian jantung. Itu kalau telinga didekatkan ini berdegup, dep 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 begitu. Dan itu beberapa orang yang membuktikan itu, termasuk ya maaf ya, ketika Pak Wali Kota Saiful Djarot Hidayat itu bersama forum pimpinan daerah Blitar itu mencoba membuktikan itu memang ternyata betul.
Tetapi apakah demikian? Ya saya nggak percaya apa benar seperti itu. Kalau dalam pakaman saya ya lukisan itu hidup ya karena ya memang lukisannya bagus. Bukan karena di bagian jantungnya bisa berdetak. Nah, dulu juga gitu. Ini pengaruh apa ya? Pengaruh menurut aku pengaruh psikologis. Pengaruh psikologis orang-orang yang fanatik terhadap sesuatu. Dulu memang ada lukisan Nyi Loro Kidul itu digambarkan begitu hidup. Nah, buat saya bukan karena apa ya, mungkin ini bagi seorang pecinta yang fanatik itu merasuk ke dalam sukmanya, ke dalam jiwanya, sehingga mereka menganggap lukisan itu hidup. Nah, itu barangkali bagi seseorang atau beberapa orang yang begitu mencintai dunia paranormal, nah, mungkin menganggap lukisan apa itu Nyi Loro Kidul itu hidup. Demikian juga lukisan tentang sosok Bung Karno yang ada di Perpustakaan Nasional Blitar ya, Bung Karno Blitar ya. Itu beberapa orang katanya ketika didekatkan di bagian dada lukisan Bung Karno itu berdegup, deg. Tapi apa seperti itu? Saya kok nggak percaya ya. Saya kok enggak, ya kalau lukisannya bagus memang iya. Bung Karno menatap ke depan, ganteng, gagah, itu hidup. Nah, tentang lukisan hidup itu ada banyak perspektif ya, ada banyak persepsi ya. Hidup itu kalau kita berdiri di sebelah kanan, itu seolah-olah matanya tokoh yang dilukis ini, yang karena saking bagusnya itu melihat ke arah kanan. Demikian juga kalau misalnya kita berada di sebelah kiri, itu seolah-olah mata tokoh yang dalam lukisan ini mengikuti kita. Itu persepsi saya tentang lukisan hidup ya, seperti itu. Bukan yang dep, jantungnya berdebar, bukan begitu. Kalau saya menganggap lukisan hidup ya lukisan yang saking bagusnya sehingga semangat orang itu, semangat Bung Karno itu kelihatan begitu menjiwai pelukisnya itu. Kelihatan jiwa Bung Karno nampak mencuat. Itu barangkali yang dimaksud lukisan hidup. Bukan di dadanya berdetak, deg, jantungnya berdegup, bukan itu kalau saya. Demikian tadi, sebagian yang saya sampaikan, lukisan Nyi Loro Kidul itu ya kalau bagi orang yang percaya tentang cerita Nyi Loro Kidul ya hidup karena yang mungkin jiwanya sudah dirasui oleh apa ya kepercayaan tentang Nyi Loro Kidul. Nah, demikian juga bagi orang-orang yang fanatik terhadap Bung Karno, memang ya kita tahu ya bapak kita itu founding father Bung Karno ini ya salah satu yang memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, harus kita akui. Tetapi tentang lukisan yang katanya jantungnya bisa berdegup, ya nanti dulu ya. Saya sih nggak percaya itu. Ya bahwa lukisan karya I.B. Said itu hebat, bagus, iyalah. Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam saya bermonolog pagi ini. Terima kasih.